Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Luar biasa kagetnya Rena, ketika yang keluar dari pintu itu adalah Kenshin. Hingga dirinya tak bisa bicara dalam beberapa detik. Begitupun dengan Kenshin. Di sebelah pojok kanan terlihat staf lelaki yang pandangannya masih saja tak lepas melihat Rena. Kenshin yang memakai seragam cleaning service ini. Serbet ada di sebelah pinggangnya. Tangannya yang mengoperasikan troli. Kemudian Kenshin pun bicara, "Loh, Non, kok ada di sini?" Rena yang baru saja tercengang itu, kemudian menjawab, "Iya nih, kebetulan ikut meeting juga." Ia pun langsung melanjutkan pembicaraannya. Tunggu, saya tak mengerti ini. Mas ini siapa ya namanya? Lupa aku." Si Rena jaga image padahal sebenarnya ia ingat. Kenshin pun menjawab, "Saya Kenshin." "Serius nih, masnya kerja ini?" Kenshin pun menjawab, "Iya ini memang benar pekerjaan saya." "What's I'm not imagine. You yang what happened with you guys?" Seperti biasa Rena kalau bicara selalu bercampur bahasa Inggris. Kenshin pun hanya menjawab dengan tersenyum. Yang ternyata senyumannya akan menjadi masalah. Karena di saat berlangsungnya percakapan itu, ternyata, di samping paling kanan di depan kantor utama, secara tak sengaja dari kejauhan ada seseorang yang melihat itu. Siapa lagi kalau bukan Kaori? Pandangannya melihat Kenshin yang tersenyum, yang sedang bicara dengan Rena. Rena yang bicara dengan senyuman pula, membuat Kaori jadi ilfil gitu. Jadinya ia berpikir yang enggak-enggak. Ia mengingat kemarin Kenshin memberi vas bunga pakai kata romantis pula. Apaan tuh, nukerin vas pecah aja pakai kata-kata segala. Sepertinya Kaori bete banget melihat itu. Namun anehnya pandangan Kaori yang saat itu, ada yang menyalahartikan. Ternyata ia tak tahu, jikalau ada orang pula yang melihatnya dengan GR, bawa-bawa perasaan segala. "Hei bro, coba tuh lihat, cewek itu lihat ke sini." Siapa nih yang dilihatnya? Mau pingsan rasanya kalau dapat tatapannya. Mereka yang berbicara itu adalah staf tamu lelaki yang akan mengikuti meeting hari ini. Karena ada perlu, Kenshin pun segera pamit ninggalin Rena. Ia kemudian berjalan keluar kantor untuk mencari buku tulis dan coklat seperti yang dipesankan staf wanita tadi. Rena pun segera melanjutkan, menuju tempat yang telah disediakan oleh karyawan khusus penerima tamu. Di tengah perjalanan keluar yang sedang mencari toko, Kenshin kaget tiba-tiba saja ada seseorang di samping menyapa dirinya. "Lo Mas Kenshin, rupanya mau kemana nih?" Lalu Kenshin menjawab, "Mau cari toko beli buku." "Mbahnya siapa ya?" Kenshin gak seberapa kenal, karena banyaknya karyawan. Lebih-lebih lagi ia jarang bicara dan bergaul di tempat kerjanya. "Saya customer service, Sally Andriana, yang tempo hari Mas Kenshin telepon di pagi itu loh." "Oh iya, jadi inget aku." Kemudian customer service tersebut pamit. "Aku masuk dulu ya." Kenshin menjawab, "Iya silakan." Akhirnya setelah masuk kampung, ada juga toko yang buka di pagi itu. Toko sederhana milik warga setempat. "Pagi Bu, jual buku sama alat tulis ya?" "Oh ada Nak, ini buku yang mana silakan dipilih." Kenshin yang melihat buku. Ibu yang jual pun lantas bicara, "Nak bisa minta tolong bentar?" Kenshin yang mendengarnya, "Bisa Bu, tolong apa ya?" "Ini payungan toko, bisa dibenerin dikit gak ya kalau hujan? Airnya jadi masuk ke dalam." "Maaf ya Nak, Ibu jadi repotin." Kenshin menjawab, "Gak repotin juga kok Bu." Kemudian ibu tersebut memanggil anaknya, "Rin, ambilkan palu sama paku yang kemarin beli di atas meja. Nih mumpung ada yang mau bantuin betulkan." Anaknya menjawab dari dalam rumah, "Iya Bu, ini lagi diambilkan." Anak ibu cuman satu Nak, perempuan, jadi gak bisa benerin sendiri. Kenshin pun menjawab, "Gak apa, biar saya aja Bu." Tak beberapa lama, anak perempuan yang dimaksud itu keluar membawa palu dan paku. Tinggi posturnya, cantik nan sederhana penampilannya. Kenshin yang saat itu lagi merunduk untuk betulin tali sepatunya. Otomatis pula seragam cleaning service-nya jadi terlihat jelas. Dia yang sedang berdiri ada di depannya. Alangkah terkejutnya, ketika mereka sama-sama saling melihat. Ternyata, wanita anak ibu tersebut adalah teman sekolahnya di waktu SMA dulu. "Hei, apa ini Kenshin ya?" Lalu Kenshin pun menjawab, "Hei ya ini aku Rin." "Wah kok bisa, kebetulan banget nih. Ini kamu lagi kerja ya?" "Kerja apa Ken?" "Iya nih Rin, lagi kerja. Aku kerja cleaning service di kantor yang ada di sebelah itu loh. Kalau gak disuruh staf untuk beli buku tulis."
Aku gak tahu kalau rumahmu di sini. Lalu Kenshin pun betulin piupan tadi sambil ketuk-ketuk. Tak beberapa lama kemudian, ada dua orang yang naik sepeda motor, laki perempuan, berhenti di depan toko. Kenshin yang mengetahui itu mengira mungkin orang akan beli. Namun hal berbeda pada Ririn, temannya tadi. Terlihat agak murung, berwajah sedih, begitupun dengan ibunya. Ririn yang barusan ceria, tiba-tiba menjadi diam begitu saja membuat Kenshin bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian terlihat dua orang tersebut masuk rumah. "Ken, aku tinggal dulu ya masuk." Kenshin pun menjawab, "Iya silakan." Terlihat juga ibunya, masuk bersamaan dengan kedua orang tadi. Kenshin yang melihat itu, awalnya mengira mungkin mereka adalah saudaranya. Di rumah sederhana yang tak begitu besar itu, antara ruang tamu dan toko bisa dibilang adalah satu ruang, cuman ada sekat pembatas dari kayu aja. Makanya, jika ada pembicaraan di situ bisa terdengar sampai ke toko. Hingga terdengarlah oleh Kenshin suara percakapan itu. "Bu, ini gimana, udah telat 3 bulan. Janjinya ibu akan lunasi bulan ini." Terdengar ibunya Ririn bicara, "Iya Pak, maaf, uang yang kemarin yang sudah ada kepake buat kebutuhan sehari-hari. Terus ini anak perempuan saya juga sudah gak kerja lagi. Perusahaannya bangkrut, dia kena PHK. Jadi bisa minta tolong diundur lagi bisa ya Pak?" Lalu salah satu dari mereka berkata, "Itu bukan urusan kami Bu, soal kebutuhan ibu yang sehari-hari, soal anak ibu yang kena PHK dan tidak bekerja lagi. Urusan kami kan menerima uang kontrakan. Kami juga serba salah ini. Bos juga marah-marah. Lagian ibu tenggangnya udah 3 bulan lebih loh. Semua yang di kompleks ini sudah bayar uang kontrakan, kecuali hanya ibu." Pembicaraan tersebut masih terdengar oleh Kenshin. Lalu Ririn pun terdengar bicara, "Iya saya usahain minggu ini cari uangnya, tapi tolong ya Pak kasih tenggang waktu 1 bulan ini." Ibunya berkata, "Duit dari mana Rin? 10 juta. Ririn pun menjawab, "Entar aku usahain pinjem teman Bu." Lalu mereka yang menjadi orang suruhan bosnya itu berkata lagi, "Jangan 1 minggu, gue segini aja 3 hari mbaknya cari uang, terus bayar. Gitu aja beres. Kalau gaya maaf saja, ibu harus pindah dengan cepat, kita ini juga pusing disemprot bos mulu." Ibunya dan Ririn tak bisa berkata apa lagi. Duit 10 juta mau pinjam siapa? Dalam 3 hari tenggang pula, mereka bingung. Kenshin yang mendengar itu semua, yang mendengar dengan jelas sekali permasalahannya. "Assalamualaikum Rin." "Waalaikumsalam. Boleh masuk ya, silakan." Mereka yang tukang tagih itu melihat Kenshin. Kenshin lalu berkata, "Bu, itu payupannya udah gak bocor lagi." Ibunya menjawab, "Iya nak, makasih ya," masih dengan wajah yang bingung. Begitupun dengan Ririn. Dalam pikirnya kasihan jika minta tolong pada Kenshin pinjam uang, toh gajinya sedikit, pagi ini aja ia disuruh beli buku. Ririn yang membayangkan, kerjanya dulu di perusahaan besar, yang sudah bangkrut, pernah juga nyuruh pegawai seperti Kenshin ini. Kenshin pun bertanya, "Ada apa Rin? Sepertinya ada masalah nih." "Gak ada apa-apa Ken. Makasih ya udah bantu, kamu gak balik kantor, kini udah terlambat entar kamu dimarahi." Kenshin yang melihat jam yang ada di dinding, ia pun tahu sudah terlambat 15 menit. Si penagih kontrakan melihat Kenshin, kerja cleaning service aja pakai bertanya masalah, sok aja lo kaya banyak duit. Benak mereka memandang Kenshin dengan rendah. Tanpa bicara panjang, Kenshin mengambil HP jadulnya, yang saat itu juga dilihat Ririn. Ia menelpon seseorang, "Halo, Pak, saya Kenshin. Bisa kirim uang 50 juta sekarang juga ya? Saya tunggu di alamat ini secepatnya." Ririn yang mendengar itu, jadinya kaget banget, ia tak percaya apa yang Kenshin barusan sebut. Uang 50 juta akan dikirim ke alamat rumahnya. Rasanya, seperti mimpi saja, masalahnya akan selesai. Begitupun dengan si penagih itu, yang tiba-tiba dibuat kaget oleh Kenshin dengan jumlah angka nominalnya. Terlebih, ibunya Ririn yang langsung melihat ke arah Kenshin, yang duduk bersebelahan dengan anaknya. Lalu Kenshin pun bicara, "Pak, saya yang akan bayar kontrakannya, ditunggu sebentar ya." Ririn makin tak paham dengan apa yang dimaksudkan. Maklum, ia setengah percaya dan tidak percaya pada Kenshin. "Emang kamu punya duit segitu Ken?" Kenshin menjawab, "Udah kamu tenang aja Rin, sudah, gak usah dipikirin masalah uangnya." Si penagih hutang yang duduk di sebelah depan, lantas bicara pada Kenshin,
Jangan main-main loh mas, ini bukan barang bercandaan. Ririn menjadi khawatir, terlebih Kenshin yang kerjanya hanya cleaning service. Apa mungkin dia punya duit sebesar itu? Lalu mereka berkata lagi, oke saya tunggu 2 jam, sampai uangnya datang. Kalau gak datang juga gimana nih? Apa mereka harus angkat kaki hari ini juga? Ibunya yang mendengar itu makin khawatir, terlebih Ririn, yang saat itu memegang bahu Kenshin. Udah Rin, kamu tenang aja, percaya aku deh, sahut Kenshin. Lebih lanjut ia berkata, kalau uangnya gak datang dalam 1 jam, nanti saya akan pinjamkan uang ke gedung itu. Kenshin menunjuk perusahaan di mana ia bekerja. Maksudnya apa ini mas? Tanya si penagih. Dengan mengulang kata, Kenshin bicara, nanti saya akan pinjam uang di tempat itu untuk bayar kontrakan. Ketika mendengar penyataan Kenshin, makin pudarlah harapan Ririn padanya, baginya sangat tidak mungkin. Kenshin yang hanya seorang cleaning service dapat pinjaman uang, apalagi dalam jumlah besar. Tak hanya Ririn yang tak percaya, rupanya mereka penagih itu malah menertawai Kenshin dengan tawa yang sangat meremehkan banget. Lalu bertanya, masnya kerja apa di gedung itu? Kenshin menjawab saya kerja cleaning service. Lalu entar bayar kontrakan rumah ini pakai uangnya siapa? Apa itu uangnya perusahaan? Kenshin menjawab, saya belum tahu, tapi saya yakin uangnya akan ada. Mendengar itu, si penagih langsung menyahut dengan nada gak mengenakan, ah, ngaco lu. Kalau lagi ngimpi, jangan dibawa ke sini dong, ini dunia nyata tahu. Lagi-lagi, Ririn yang mendengarkan percakapan itu, dengan cepat pula mengambil kesimpulan pada temannya, benaknya mengira-ngira jangan-jangan Kenshin memang mengada-ada nih. Lalu penagih itu bertanya lagi, malah pula kali ini dengan nada mengejek disertai hinaan. Waduh sepertinya masnya ini adalah seorang bos ya, gampang sekali dapat uang. Atau jangan-jangan calon menantu pemilik perusahaan, tapi kok kerjanya cleaning service ya? Kenshin yang terus diremehin membuat Ririn sedihnya makin bertambah. Udah Ken mending kamu balik kerja aja ya, ntar kamu dimarahin atasanmu, kalau dikeluarin dari kerja gimana, ntar kayak aku kan, bisik Ririn. Rupanya pernyataan penagih tersebut memang sepaham dengan Ririn dan ibunya. Kenshin yang gak jelas pernyataannya, terlebih ia hanya pegawai biasa, rupanya, membuat Ririn dan ibunya merasa putus asa dan pasrah. Lalu ibunya berkata, Rin, besok kita pindah ke desa saja ya. Di sana kita ikut bibimu sementara. Ririn pun menyahut, iya bu, baik kalau gitu. Kemudian Kenshin mendapat omongan dari salah satu penagih itu. Ah gawat ini dari tadi kita buang-buang waktu saja, bicara dengan orang gak jelas macam dia. Sementara, di dalam kantor rapat sudah mulai berjalan. Kaori yang duduk di meja utama bersama staf ahlinya, Sirena yang berada di meja sebelah kanan. Nampak juga mitra kerja dari perusahaan lainnya. Sebut saja Vika, yang nitip alat tulis pada Kenshin tadi. Jadi gelisah, akibat orang yang disuruhnya tak kunjung datang juga, padahal buku itu akan dipakainya. Lalu, jauh di kompleks perumahan megah Blok A Grand Place nomor 3. Seseorang yang ditelepon Kenshin sedang bersiap akan berangkat, dengan membawa sejumlah uang cash. Tak perlu menanyakan untuk apa. Ajudan yang bertugas di rumah mewah nan megah itu, hanya mendengar dan langsung melaksanakan perintah, terutama yang bersifat darurat dan penting. Maklum, mereka adalah orang pilihan dan mempunyai kemampuan khusus yang cepat tanggap. Berkaca pada peristiwa Kenshin yang mengalami aksiden kemarin, ayahnya memerintahkan semua yang berjaga di rumah, untuk selalu siap sedia jika dibutuhkan. Kenshin yang mendengar permasalahan teman dan ibunya itu, yang dirasa sangat penting, jika mereka tidak bayar kontrakan akan dipaksa pindah, terlebih kondisi ekonomi temannya, mau pindah pun juga belum ada uang untuk sewa rumah lagi. Karena dirasa butuh cepat penyelesaiannya, Kenshin pun langsung telepon salah satu orang yang berjaga di rumah itu. Namun apalah dikata, Ririn yang juga melihat sebelah mata ke Kenshin, hanya karena melihat penampilan dan pekerjaannya, lantas ia pun tak percaya dan meragukannya. Melihat itu, akhirnya Kenshin pun mencoba meyakinkannya kembali, dengan mengingat kisah romansa dulu di zaman SMA. Saat itu Kenshin adalah teman sekelas dan salah satu teman dekatnya. Singkat kata mereka membuat sebuah janji dan sandi. Ken nanti kalau ulangan matematika, kalau gak bisa, aku tanya ya.
Kenshin menjawab dengan nada menggoda, kalau tanya nanti kedengeran guru gimana? Bukan itu maksudnya. Lalu akhirnya mereka membuat sebuah sandi. Dengan gerakan kode jari, yang disebut trust me, artinya percayalah aku. Kenshin yang mulai diragukan Ririn, mengingatkan kembali dengan menunjukkan sandi tersebut. Ketika melihatnya Ririn pun terbawa suasana dan mengingatnya kembali saat-saat itu. Ia mengingat Kenshin yang tak pernah mengecewakannya apalagi membohonginya. Tawa senda gurau sedih resah bercampur di saat itu. Akhirnya, Ririn yang rasa percayanya pada Kenshin barusan pudar, seakan membangkitkannya kembali dengan sekuat hatinya, meski ini mustahil sekali. Lalu ia berkata pada Kenshin, "Oke, I trust you," yang berarti, aku percaya kamu. Karena di suasana yang masih pagi, banyak dimulainya aktivitas. Tentunya jalanan masih rame. Kenshin khawatir orang yang diteleponnya tadi kena macet. Akhirnya Kenshin membuat solusi kedua jika hal tersebut terjadi. Ia menelpon customer service di tempat ia bekerja dengan HP jadulnya. "Halo, selamat pagi. Dengan PT Intel Corporation, Sally Andriana di sini. Ada yang bisa dibantu?" "Halo, dengan Kenshin di sini, Mbak." Bagaikan pucuk ditanam ulam pun tiba. Customer service-nya merasa dak-dikduk dengernya. Kenshin yang baru saja ia temui di depan pintu masuk tadi, kini telepon dirinya. Mungkin hanya ini customer service. Hatinya menjadi berbunga ketika dapat telepon dari seorang cleaning service. "Halo Mbak, bisa dihubungkan ke kantor Pak Andri bagian keuangannya?" "Oh bisa Mas, ditunggu ya." Tak lama kemudian terhubung. "Pak, saya Kenshin, bisa minta tolong ya?" Lalu dijawab, "Bisa Mas, apa ya itu?" Kenshin berkata, "Saya pinjam uang 50 juta bisa ya? Hari ini juga langsung saya ganti." Pak Andri adalah salah satu staf khusus bersama ayahnya Kaori, yang tempo hari ada di ruang cleaning service. Mereka ingin menawarkan sesuatu hal, namun Kenshin menolaknya. Ketika mendapat telepon itu pun beliau langsung mengiyakan, "Bisa Mas, apa sekarang juga?" Karena dirasa lebih cepat lebih baik. Kenshin pun mengiyakan, "Oke gak apa-apa, sekarang juga bisa." Kemudian Kenshin menambahkan, "Pas sekalian dikirim ke alamat ini ya, kampung belakang tak jauh dari kantor." Lalu dijawabnya, "Iya siap Mas, segera langsung ke sana." Pembicaraan Kenshin terdengar di ruang tamu itu, namun mereka masih saja meragukannya. Tak beberapa lama ada suara mobil yang sedang berhenti di pojok kampung yang tak jauh dari toko. Lalu keluarlah dua orang. Rupanya mereka ibu dan anaknya. Tanpa salam tanpa permisi dengan sandal dan sepatu yang terpakai. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah di toko itu. Ririn dan ibunya langsung berdiri bersama si penagih itu. Lalu perempuan yang diketahui pemilik semua rumah kontrakan yang ada di kompleks ini. Dia berkata pada anak buahnya, "Gimana, apa sudah beres lo nagih?" Anak buahnya menjawab, "Ini bos katanya mau bayar, ini lagi nunggu uangnya datang." "Kok nunggu datang, emang uangnya dari mana?" Lalu ditunjuklah Kenshin. Katanya pemuda ini yang akan bayar, lagi nunggu orang yang bawa uang 50 juta. Lebih lanjut, si bos wanita itu lalu melihat Kenshin. Penampilannya aja kayak gitu, kamu kok percaya omongannya Hen-Hen? Panggilan untuk anak buahnya, anaknya si bos itu sendiri, terlihat berdiri di pojok rumah. Seorang laki-laki yang sebaya dengan Kenshin. Lalu, ia melihat lama banget ke Ririn yang memang cantik. Ibunya yang melihat itu langsung menegurnya, "Lihat apa kamu? Cewek cantik, kaya, di kantormu kan banyak." Lalu si bos pemilik kontrakan berkata pada ibunya Ririn, "Bu, ini yang 3 bulan tenggang. Saya kenakan cas 1 juta ya. Jangan lupa dibayar sebelum pindah. Itu masih lebih murah ketimbang bayar kos." Lalu dia bertanya pada anak buahnya, "Besok apa hari ini Hen pindahnya?" Anak buahnya pun menjawab, "Katanya kalau gak datang uangnya dalam 2 jam mereka pindah Bu." "Oke, lebih baik itu. Kamu tunggu saja." Ririn dan ibunya hanya bisa pasrah. Kenshin seperti biasa tak ada rasa khawatir, karena memang uangnya akan ada. Lalu si bos tersebut terdengar menyuruh anak buahnya, "Hen, kamu pasang plakat tulisan di depan pintu. Cari di mobil ada stiker tulisan yang bercap, rumah ini dikontrakan, pasang segera hari ini daripada lo nganggur saja." Ririn yang merasa tak dipandang, rumah yang masih ditempati diberi tulisan itu, apalagi ibunya. Kenshin yang melihat wajah resah temannya itu, tiba-tiba berkata pada bos kontrakan itu, "Bu, kalau dijual rumah ini minta berapa ya?"
Bos kontrakan yang mendengarnya lantas bicara, sambil tertawa, lalu menghina lalu menantang Kenshin. Sebenarnya rumah ini saya jual 700 juta, tapi kalau untuk anak gak jelas kayak kamu 200 juta saja saya lepas. Bos kontrakan berbicara karena yakin tak akan bisa terbeli. Kenshin menjawab, oke, saya akan beli, hari ini juga akan saya lunasi. Ririn dan ibunya makin tak mengerti dengan Kenshin. Terlihat, si penagih yang masih memandang rendah Kenshin. Lebih-lebih sang pemilik kontrakan, anak banyakan micin lu, sok banyak duit. Lalu bos tersebut pamit pada anak buahnya, Hen tolong diurus ya, jangan lupa uang 1 jutanya ditagih. Ayo Sen kita pergi, dia manggil anaknya. Ketika sampai di pintu, tiba-tiba ada 2 orang berpakaian rapi, berjas berdasi bersepatu hitam, penampilannya orang yang sangat punya sekali. Lalu bertanya pada bos kontrakan itu, permisi, Mas Kenshin ada di sini ya? Bos itu belum sempat menjawab. Ririn yang mendengarnya langsung menyela. Oh ini Pak, ada di sini. Ken kamu dicari orang. Kenshin melihat ke arah luar. Oh Pak Andri silakan masuk Pak. Lalu masuklah orang tersebut sambil membawa tas kecil, lalu berkata, ini uangnya Mas 50 juta, kalau kurang saya ambilkan lagi di kantor. Bos kontrakan yang mendengar dan melihatnya, si penagih hutang yang ada di depannya, Ririn dan ibunya yang masih ada di samping tirai jendela, mereka melihat setumpukan uang ratusan ribu dikeluarkan dari dalam tas. Lalu Kenshin pun bertanya pada bos kontrakan itu, gimana Bu apa jadi rumahnya dijual? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.